Hari ini ada bersua loh. Bercengkrama bersama alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pro, bertemu lagi dengan saya Briana Rahmansani di program Bersua, bercengkrama bersama alumni. Alhamdulillah di Bersua ketiga ini kita akan membahas satu topik yang tentunya akan sangat menarik, akan sangat bermanfaat untuk kita semua, yaitu tentang public speaking. Oke, di samping saya telah ada salah satu alumni KPM Unisba. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Akang? Alhamdulillah sehat, kabar baik juga. Alhamdulillah Kang. Silakan Kang, boleh diperkenalkan dulu mungkin Akang siap. dari angkatan berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Endan Syarifuddin, SOS, Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Alhamdulillah di KPM masuk ke angkatan 22 ya. Angkatan Jadi di angkatan 22, sekarang udah 32 ya. Sekarang udah angkatan 32 Kang. 10 tahun lalu. 10 tahun lalu ya. Ya, alhamdulillah masih bisa silaturahmi sama anak-anak KPM. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Kang, dulu di KPM-nya sebagai apa Kang? Kalau di KPM sih awal-awal masuk ke Humas, staf Humas, kemudian di tahun kedua masuk ke staf Litbang. Jadi di 2 tahun sih ngejabat di KPM, iya. alhamdulillah. Jadi kenyang lah sama KPM. Masya Allah. Iya. Oke, kesibukannya Akang sekarang apa? Kang? Kalau sekarang, kalau weekend biasanya pulang ke Garut kalau nggak ada job MC ya. Alhamdulillah weekend biasanya ada MC juga. Terus kalau untuk weekdays di Bandung, alhamdulillah di customer service salah satu perusahaan haji umroh, di travel haji umroh ya, alhamdulillah di daerah Cihapit. Ya begitulah. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Kang Endang ini Oke, teman-teman, langsung aja kita ke topik hari ini, yaitu tentang public speaking nih Kang. Oke, saya mau nanya nih Kang, Boleh. menurut Akang, mengapa public speaking ini menjadi kemampuan yang penting untuk kita pelajari nih Kang? Oke, kalau dari sepengalaman Akang, terus juga sepengetahuan sempit Akang ya, untuk public speaking sendiri, salah satu ilmu yang bisa dipelajari dan juga ini bisa dikembangkan oleh setiap makhluk atau setiap manusia gitu ya. Jadi sebetulnya pada awal kita diciptakan juga kan kita menangis, terus kita juga dilatih bisa berbicara. Nah, dari modal kecil itu pun sudah seharusnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa komunikasi itu penting gitu. Betul. Apalagi public speaking ini kan kita juga sebagai manusia makhluk sosial ya, ngobrol sama orang, terus bertanya atau menjawab pertanyaan itu kan dimulai dari berbicara atau komunikasi. Nah, ini menjadi dasar yang memang alhamdulillah gitu bisa dikembangkan dan juga kita bisa dapat di mana aja gitu ilmunya dan pastinya sangat bermanfaat. Masya Allah. Gitu teman-teman, untuk jadi public speaking ini menjadi salah satu kemampuan yang penting untuk kita pelajari tentunya. Oke, Akang ini merupakan alumni KPM Unisba angkatan 22 tadi. Nah, di sini saya mau bertanya Kang, Boleh. ada gak Kang kontribusi dari KPM Unisba yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan public speaking Akang gitu? Oke, siap. Dulu sih waktu SMA masih sering di OSIS ya. Di OSIS ya. Banyak di belakang layar, terus ngurusin teknis segala macam gitu kan. Nggak terlalu berani buat show up terus ke depan gitu ya untuk maju atau ngomong di depan tuh masih direm lah. Janganlah, biarin yang lain aja gitu, yang lain. Nah, pas kuliah gitu kan di Unisba, kemudian alhamdulillah juga keterima di protokoler ya, meskipun waiting list dan lulus bersyarat. Dari situ sih kebangun gitu kan mental untuk di protokoler. Kadang juga ada upgrading, terus juga kita berkesempatan untuk update diri. Kemudian juga ketika ada acara kita tuh kadang suka dijongklokin buat maju MC gitu atau maju ngisi apa gitu kan, untuk ya minimal di protokolernya aja dulu gitu kan. Setelah itu jadi modal awal nih alhamdulillah gitu kan, terlatih, kemudian kedisiplinan segala macam, dan itu relate gitu kan, bisa ternyata bisa gitu. Terus kesempatannya ada, dari situ alhamdulillah menjadi salah satu batu loncatan juga gitu kan untuk bukan menolong ya, ibaratnya jadi step by step untuk kita gitu kan bisa berlatih berbicara di depan umum, kemudian juga akhirnya bisa jadi skill yang kita punya ya. Ini nggak rugi gitu ketika kita bisa dan kita bisa mengamalkan kembali, kemudian juga bisa share sama yang lain.
menjadi hal yang positif untuk kita dan menjadi sesuatu kelebihan yang kita miliki gitu sih. Masya Allah. Berarti organisasi ini memang bisa menjadi wadah untuk memfasilitasi kita Betul. berkembang dalam public speaking ini gitu ya kan Iya, tentunya. betul. Alhamdulillah sih, Akang juga ngerasa kalau KPM terus di public speakingnya terutama ya public speakingnya itu public speaking yang memang bisa kita gunakan sehari-hari gitu kan. Alhamdulillah juga dari KPM bisa pede juga kan ikut duta kampus, kemudian juga setahun kemudian ikut duta daerah di Mojang Jajaka Kabupaten Garut. Waktu itu Mimitran kalau bahasa Indonesia duta persahabatan gitu ya. Salah satunya memang ada keberanian nih setelah masuk di KPM gitu kan, terpupuk jiwa untuk bisa maju ke depan terus ngomong di depan gitu kan. Jadi ya nggak ada ruginya gitu kan kalau kita bisa sesuatu terus juga bermanfaat, salah satunya diwadahi di KPM gitu. Masya Allah. Oke Kang, tapi kita ini terkadang ketika ingin mencoba public speaking, berbicara di depan umum itu masih ada rasa ya tadi ragu atau mungkin gugup gitu. Nah dari Akang sendiri ada gak sih Kang kiat-kiat atau tips and trick supaya kita dapat meningkatkan kemampuan public speaking ini gitu Kang? Oke. Kalau belajar dari pengalaman ya, tadi juga kita akan sendiri awalnya nggak berani gitu kan, terus ketika ada kesempatan malah nggak diambil gitu. Dipikir-pikir kalau gitu terus kan kita nggak berkembang gitu kan. Ya alhamdulillah dengan mengambil atau melihat situasi yang ada, kemudian hal positif yang kita ambil, ya insya Allah gitu kan feedbacknya positif juga ke kita. Ketika ada kesempatan, kitanya mau belajar, terutama sih belajar ya, belajar dari mana aja. Terus ketika kesempatan datang, nanti nambah jam terbang nih untuk kita. Itu pun kita nggak beli loh gitu jam terbang itu gitu. Ada juga kelas berbayar gitu kan. Tapi ketika kita bisa ngambil apapun itu hasilnya positif dan nambah skill komunikasi kita, ya kita ambil aja gitu. Ya namanya juga manusia, ada salahnya, terus juga ada proses belajar. MC profesional sekalipun gitu kan, dia masih perlu briefing, terus dia masih harus koordinasi, konfirmasi ke yang kerja sama-sama dia gitu kan, itu di acara formal atau informal, semuanya juga tetap harus ada persiapan. Jadi jangan takut memulai, jangan takut salah, jangan takut gagal. Masih bisa diulangi, masih bisa kita benahi sama-sama gitu kan. Nggak ada kok semua yang instan, semuanya butuh proses gitu. Jadi enjoy aja. Enjoy aja ya. Betul. Yang terpenting adalah kita mencoba, kita berani untuk memulai, belajar semua itu gitu ya. Karena semua itu tentang proses gitu ya kan. Betul. Memang proses itu tidak mengkhianati hasil ya. Iya, Masya Allah, betul kan. Oke, terakhir nih Kang, pesan untuk teman-teman yang menyaksikan Bersua Vol 3 ini supaya bisa termotivasi, bisa untuk belajar lebih banyak lagi tentang public speaking nih Kang. Oke. Buat teman-teman, khususnya untuk saya juga ya sebagai pengingat bahwa public speaking ini suatu hal yang penting untuk kita miliki dan juga kita kuasai. Kenapa? Karena jadi modal awal, jadi modal dasar juga untuk kita, dimana kita setiap harinya ketemu sama orang, terus kita ngobrol, kita juga presentasi segala macam. Ini akan menunjang kita gitu kan, nambah PD kita juga. Kemudian kalau kita berhasil mencari peluang terus memaksimalkan peluang, ya bisa jadi ini peluang uang untuk kita gitu kan, jadi MC profesional atau misalkan sebagai pengisi di seminar-seminar, ataupun memang dia sebagai motivator dan lain sebagainya yang berkecimpung di dunia public speaking. Ini menjanjikan gitu kan ke depannya. Ini bisa dilatih, kemudian juga kan banyak media-media yang bisa digunakan gitu kan, bisa ketemu langsung atau via media online seperti itu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan jam terbang, maksimalkan aja apa yang ada di depan kita selagi itu bisa bermanfaat untuk kita, apalagi public speaking gitu ya. Jangan ragu dan juga jangan takut salah, takut mencoba, dilanjutin aja, dicoba aja, insya Allah sesuai dengan kemampuan kita, kemudian juga jam terbang yang akan terus bertambah ketika kesempatan yang kita ambil, itu juga menjadi modal untuk kita bisa lebih baik lagi di dunia public speaking ya. Kalau salah-salah kata namanya juga manusia ya. Oke, intinya adalah jangan takut mencoba, jangan ragu untuk mengambil kesempatan yang ada, karena salah itu wajar gitu ya. Habiskan masa muda kita untuk
kesalahan gitu kan. Iya, betul. Habiskan jatah kesalahan itu di masa muda seperti itu teman-teman. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Kang Siap, sama-sama. udah bisa sharing sama teman-teman di sini. Terima kasih juga udah diundang. Masya Allah, terima kasih. Saya Briana Rahmansani menutup Bersua Vol 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.